Ini kita trip super fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sutris Pelangko. Seperti biasa, pagi ini kita trip super fishing lagi teman-teman. Kali ini saya berdua saja bersama Master Buya Haryadi, Tegas pelaku utamanya teman-teman. Dan juga kita sudah sampai di spotnya teman-teman. Masih spot sebelumnya. Nanti kalau airnya jernih kita main di sekitaran bakau. Dan setelah itu kita main di karangnya. Oke teman-teman, ikuti petualangan kami hari ini. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki dan airnya jernih dan tidak keruh, karena cuaca saat ini lagi tidak menentu teman-teman. Tambah lagi kita main di pinggiran, kadang sering keruh. Oke, mudah-mudahan Masya Allah beri rezeki. Dan juga jangan lupa berdoa sebelum kita berburu. Apapun yang kita lakukan jangan lupa berdoa. Bismillah. Ini guru kita sudah bersiap-siap untuk berperang. Oke teman-teman, kita gas hari ini. Kita sudah siapkan penangkapan. Tadi kata teman, karena sekitar bakaunya keruh, jadi kita main lanjut ke karangnya. Super fishing pagi pun dimulai. Terlihat banyak sekali ikan yang berukuran kecil bermain di permukaan karang. Baru saja memulai perburuan, saya langsung disambut oleh segerombolan ikan marang. Dan saya pun perlahan mencoba mendekat sambil mengarahkan sepergan. Ketika sudah pas, tembakan pun saya lepaskan. Kena, tepat sasaran, tangkapan yang pertama. Di sini saya melihat air laut masih belum bersahabat. Terlihat keruh masih sama dengan minggu sebelumnya, karena faktor cuaca yang saat ini lagi tidak menentu. Ya seperti inilah teman-teman kalau spotnya pinggiran. Kalau cuaca udah nggak bagus, siap-siap saja air lautnya keruh. Kalau main ke tengah, budgetnya belum cukup. Dan saya kembali melanjutkan perburuan dengan hati yang sedikit kecewa melihat air laut yang tampak tidak bersahabat. Dari kejauhan saya mulai melihat seekor ikan kimbe yang sedang mencari makan, dan saya coba mendekat sambil mengarahkan sepergan ke arah target. Ketika bidikan sudah pas, dan saya langsung menembaknya. Kena lagi. Ikan kimbe atau juga disebut ikan sweet lip ini ikannya sangat jinak dan biasanya bergerombolan, dan juga sangat mudah sekali untuk kita tembak. Yang saya dapatkan saat ini kurang lebih 1 kiloan. Alhamdulillah. Dan saya kembali memasang karet sepergan saya, berharap masih ada ikan target untuk saya buru. Alhamdulillah saya kembali mendapatkan seekor ikan bibir tebal, masih termasuk ke dalam jenis ikan sweet lip teman-teman. Dan di sini saya lupa menghidupkan kamera ketika shootnya. Lanjut perburuan, saya kembali menyelam sedikit lebih dalam. Setelah sampai di karangnya, saya coba menunggu ikannya datang. Namun sayang, yang ditunggu tidak juga datang. Dan saya pun kembali ke permukaan untuk mengambil napas yang hampir habis. Alhamdulillah hasil tangkapan pagi ini baru dapat 3 ekor. Tiba-tiba saya melihat 1 ekor sotong. Tanpa pikir panjang saya langsung menembaknya, tepat mengenai badannya. Niatnya mau buang air malah bertemu sotong. Mainnya di karang yang dangkal. Sotong dapat, sakit perut pun hilang. Dan saya mulai menarik dan mencoba mengambil sotongnya. Terlihat sotongnya terus meronta dan mengeluarkan tinta hitam yang banyak sekali. Tinta hitam yang ada di sotong ini adalah berfungsi sebagai pertahanan dari serangan predator. Lanjut perburuan, dan saya kembali menyelam ke dasar lautan mencoba mencari ikan target untuk saya buru. Terlihat 1 ekor ikan tando-tando sedang mencari makan di sela-sela karang. Perlahan saya arahkan sepergan dan langsung menembaknya. Kena, tepat sasaran. Ikan tando-tando ini ikannya sangat liar sekali dan susah untuk kita tembak. Dan ukurannya juga nggak ada yang besar, kebanyakan masih anakannya. Tapi dagingnya sangat enak sekali loh teman-teman. Biasanya jarang ditembak, namun karena hari ini kita mau menggulai ikan, jadi ikan tando-tandonya jadi sasaran target. Sebagai tambahan menu makan siang nantinya. Kama, ada kunjung no?
Nah, karena di sini spotnya adalah teluk, air lautnya sangat tenang sekali dan juga tidak berarus. Jadi ikan-ikan besar seperti jiti, tuna, barakuda jarang sekali lewat dan bermain di sini teman-teman. Karena ikan-ikan seperti itu lebih banyak bermain di air yang berarus. Dan saya kembali melanjutkan perburuan. Setelah sampai di karangnya, saya coba menunggu dan memanggil-manggil ikannya. Namun ikannya diam serbu bahasa. Dari atas permukaan karang saya kembali menunggu ikannya datang. Tidak berselang lama seekor ikan bibir tebal datang mendekat. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, tembakan pun saya lepaskan. Alhamdulillah kena. Tepat mengenai bagian badan ikan sebelah kanan. Dan ikannya pun meronta dan mencoba untuk kabur, namun sayang sudah terlambat. Dan saya langsung mengambil ikannya dan membawa ikannya ke permukaan untuk saya selamatkan. Hah? Mori tu ah. Iya. Tak ada repek tu. Astaga. Ini gawak mah. Tambah bibi ah. Banyak tu. Iya, ini gawak. Lanjut perburuan, terlihat segerombolan ikan baronang bermain di permukaan karang dan saya coba mendekat dan membidik salah satunya. Tembakan saya lepaskan, tepat sasaran, alhamdulillah. Di sini ikan baronangnya lumayan banyak dan selalu bergerombolan, tapi lumayan susah untuk ditembak karena udah liar. Apalagi kalau udah kena tembak satu ekor, yang lain udah kabur entah kemana. Kalaupun ketemu, ikannya udah nggak bisa lagi ditembak. Makin dikejar, makin menjauh. Hasil tangkapan Master Buya Haryadi. Dan saya kembali melanjutkan perburuan di tengah keruhnya air. Saya mulai melihat pergerakan, sebergan siap diarahkan. Ketika sudah terasa pas, dan saya langsung menembak ikannya. Kena lagi, masih ikan tando-tando, kecil-kecil cabai rawit. Ambil lauk, ambil lauk. Mangrove jack ikan karang yang sangat dicari. Selain dagingnya yang enak, ikan mangrove jack ini banyak ditemukan di sekitaran bakau, karang, muara, dan laut dalam. Ukurannya bisa mencapai puluhan kilo. Tapi sayang ketika shoot lupa menghidupkan kamera. Di sini saya melihat Master Buya Haryadi sedang bersiap untuk membidik target buruan, yaitu seekor ikan jinihin, dan tembakan pun dilepaskan tepat sasaran. Jangan harap ikan akan lolos kalau sudah berhadapan dengan suhunya. Lanjut perburuan, segerombolan ikan marang terlihat ramai sekali dan beliau coba mendekat, tapi ikannya semakin menjauh.
Terlihat seekor ikan kerapu tiba-tiba saja lewat di depan mata tanpa menyapa terlebih dahulu, dan master kita ini coba menembak tapi terhalang oleh karang. Dan beliau tidak berputus asa. Beliau coba kembali menyelam melihat ikan kerapunya, apakah masih ada atau sudah kabur. Dan ternyata masih ada. Dan tanpa menyia-nyiakan kesempatan, beliau pun langsung menembaknya tepat sasaran. Dan beliau langsung menarik dan membawa ikannya ke permukaan. Lumayan besar, kurang lebih 4 kiloan. Alhamdulillah. Lanjut perburuan, terlihat seekor ikan jinihin mencoba kabur dari master kita ini. Dengan sigap Master Buya Haradi langsung menembaknya. Kena, sungguh jin. Dan ikan pun langsung membawa tali sepergan ke arah karang yang lebih dalam, membuat ikan dan tali sepergan nyangkut di karang. Dan Master Buya Haradi coba melepaskan talinya, namun napas keburu habis. Dan beliau kembali ke permukaan untuk mengambil napas. Dan beliau coba terus berusaha melepaskan talinya, namun tetap tidak bisa. Dan beliau kembali lagi naik ke permukaan dan mencoba meminta bantuan kepada saya. Dengan sigap saya mencoba membantu sebisa saya, dan alhamdulillah tali sepergan bisa dilepaskan juga. Dan itulah untungnya kalau kita superfishing bersama teman. Ketika kita ada apa-apa, kita bisa minta tolong sama teman. Jadi saran saya bagi kawan-kawan yang hobi berburu ikan di laut maupun di sungai, ajaklah satu orang teman sebagai kawan kita berburu. Karena kalau sendiri terlalu berbahaya. Ingat, masih ada yang menunggu kita di rumah. Rami mana? Bori tu ah. Iya. Nak ada repek tu. Astaga. Ini gawak. Tambah bibi ah. Oke teman-teman, perburuannya kita cukupkan sampai di sini dulu karena badan udah capek dan hari pun sudah mulai siang. Dan alhamdulillah hasil tangkapan hari ini lumayan teman-teman, memuaskan. Alhamdulillah hasil tangkapan hari ini lumayan banyak. Dan setelah selesai berburu ikan, kita istirahat dan ngopi.
Dan selanjutnya karena hari ini kita menggulai ikan, jadi ikannya kita ambil beberapa ekor dan kita bersihkan terlebih dahulu. Dan setelah ikannya saya bersihkan dan selanjutnya saya berikan kepada koki kita yaitu Master Buya Haryadi, dan ikannya siap untuk kita masak. Dan hari ini kita bikin sepade ikan ala Muko-Muko, dan kokinya sengaja kita datangkan dari Muko-Muko dengan bayaran yang sangat tinggi. Selain pandai berburu ikan, beliau juga pandai memasak, menantu idaman para emak-emak. Hahaha. Dan selanjutnya kita masukkan bumbunya seperti cabai yang sudah digiling, serai dan kunyit dan bumbu masak lainnya. Dan setelah itu kita tunggu airnya panas dan mendidih. Setelah airnya mendidih baru ikannya kita masuk. Dan selanjutnya kita tunggu ikannya masak. Setelah menunggu beberapa menit, gulai sepadenya pun masak dan siap untuk kita hidangkan. Dan selanjutnya gulai ikannya kita campur bersama nasi, dan setelah semuanya terhidang, saatnya kita santap. Alhamdulillah, sungguh nikmat sekali. Tangkap ikan langsung kita masak di tepi pantai. Kenapa nggak dari dulu ya? Hampir setiap super fishing menunya pasti Indomie teman-teman. Dan sekarang kita berkesempatan menggulai ikan dan langsung kita santap di lokasi. Habis dan tidak tersisa, nikmat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu trip kita, dan kalau ada waktu kita trip lagi teman-teman. Kita bersihkan dulu ikannya. Ini hasil tangkapan hari ini. Alhamdulillah. Mantap. Kita dapat sotong 1 ekor. Bagi sama teman Master Buya Haryadi.